Adik gua ngehamilin anak orang yang kena repot gua. Awal mulanya gua di chat nomor yang gak dikenal lewat WA sekitar jam 14.00. Menanyakan apa gua dan apakah ini kakaknya si Gua kira ini orang tukang penagihan kredit motor adik gua. Men, betapa gua berharap itu hanya orang kredit. Gua jawab iya itu gua. Dan terus dia cerita, saya kayaknya hamil deh ke anak. Saya udah chat, tapi dia menghindar terus. Saya belum bilang sama ortu saya kalau saya lagi hamil, soalnya udah telat datang bulan 2-3 bulan ini gak ada datang bulan. Maaf Kak, saya gak tahu harus cerita ke siapa. Saya juga sudah tes peka hasilnya 2 garis positif hamil. Saya juga ada gejala hamil Kak, disertai dengan foto hasil tesnya. Otak gua langsung ngehang. Saat itu juga gua nelpon emak gua. Dengan nada panik gua ngelaporin itu ke emak gua. Emak gua juga panik nyuruh gua nelpon ke adik gua. Gua nelpon adik gua, dibilangnya itu cuman akal-akalannya saja. Dan si mantannya ini bohong demi dinikahin. Karena alasan ini lah dia mutusin si cewek. Di sini gua bingung. Gua post di DCT. Disaranin buat konfrontasi terpisah masing-masing pihak. Gue coba ngajak si cewek buat tes di rumah sakit. Si cewek mau dan gue coba hubungin adik gue lagi. Ternyata sudah gak bisa dihubungi. Gue tanya temen gue yang di kampung tentang masalah hubungan adik gue. Holy shit. Ternyata adik gue ada pacar baru dan kabarnya sudah tunangan bukan nikah siri kata temen gue yang satunya, dan adik gue sudah tinggal sama nih cewek sebulanan lebih. Setelah itu ada lagi chat masuk dari cewek yang bilang, maaf Kak, aku dimarahin adikku, katanya gak usah ganggu. Di situ gue langsung minta. Cara garis besarnya kayak gini, adik gue marah si cewek ngadu sama gue dan keukeh gak mau lagi sama si cewek. Mau bagaimanapun adik gue bilang gak bisa dong kamu kayak gini. Sedangkan kita sudah lama putus. Ini aja kamu dengan yang lain. Di sini si cewek bilang dengan siapa lagi, si cewek bilang kalau bapakku chat keluargamu. Maaf aja aku gak bisa bohong, adik gue bilang lagi alasanmu aja itu sudah lama berpisah baru dituntut. Di sini si cewek membalas pas masih pacaran aku hamil aku bilang ke kamu. Kamu gak pernah percaya dia bilang ke gue kalau dia putus sama adik gue karena adik gue selingkuh sama janda. Dia bilang juga kalau adik gue gak mau. Dia gak maksa, cuma orang tuanya gak bakal nerima dia berhenti kuliah gara-gara dia hamil. Dan dia juga bilang dia depresi 3 bulan ini. Dan besok dia mau USG sama omnya dan cerita sama ortunya. Wish me luck. Gak lucu gua dan keluarga gua disantet atau dibegal gara-gara masalah adik gua. Soalnya di daerah gua kalau ada masalah kayak gini biasanya keluarganya bawa mandau minta pertanggungjawaban. Adik gua juga lagi gak bisa dihubungi. Keluarga gua mau buat bicara sama ortu cewek. Tinggal adik gua yang lari entah kemana. Update satu nih cewek, ternyata kabarnya anak pendeta. Dan beda agama sama adik gua. Gua gak tahu gimana sih ortu cewek menanggapi ini, tapi keluarga gua gak mau kalau adik gua dinikahkan dia pindah agama. Update 2 orang tua gua sudah ngehubungin nih cewek. Gua juga nyaranin si cewek buat cerita ke orang tuanya. Besok dia mau ke RS buat tes lebih lanjut. Sepertinya fix ini anak adik gua. Gue tanya juga dia berani gak ambil tes DNA kalau sudah lahir dan jawabannya iya. Di situ gue rasu-rance lagi ke dia kalau kami bakal tanggung jawab buat masalah ini. Masalah dia gak berani lapor ke ortunya gara-gara masih kuliah dan dia takut diberhentikan. Man, jujur gue kasihan. Emak gue juga ditinggal bapak kandung gue juga saat ngandung adik gue. Mungkin pepatah buah gak jatuh dari pohonnya itu benar. WTF BTW yang ngurusin masalah ini sekarang bapak tiri gua, besok gua kabarin perkembangannya. Update. Ortu gua minta gua lepas tangan dalam artian jangan ikut campur lagi masalah ini. Mereka minta biar mereka saja yang ngehubungi kedua belah pihak. Jujur saja gua rada emosi dalam berkomunikasi dengan adik gua. Dan ortu gua takut adik gua malah kabur kalau ditekan mulu. Jadi gua sekarang hanya bisa nunggu kabar gimana. Si cewek juga diminta ortu gua gak usah ngehubungi gua lagi. Karena itu gua gak tahu hasil tes si cewek gimana. Ortu gua melarang juga aneh bertemu buat tes karena takutnya gua malah diapa-apain atau dijebak. Gua gak tahu dijebak kayak mana ya. Gua mau gak mau nurut aja. Adik gua masih kekeh si cewek cuma bohong dan ortu gua sangat menolak jika adik gua nikah agamanya nanti ganti. Gue hanya bisa berdoa sekarang semoga ada jalan keluarnya dan kedua pihak bisa cari jalan yang diterima kedua belah pihak walaupun itu kemungkinannya 0%.
Segitu aja mungkin nanti gua kabarin lagi kalau ada perkembangan lagi. Komentar pertama. Saya cuma mau bilang semoga si cewek gak dipaksa untuk kawin sama adik Agan. Adik Agan is a piece of Kayaknya lebih baik anak tersebut dibesarkan oleh ibu tunggal daripada punya bapak kayak gitu. Komentar kedua. I got to say, thanks for being a responsible person. Lu JAUH lebih punya hati nurani dan tanggung jawab daripada adek lu. Saran yang gua sampaikan akan lebih ke hukum. Pendapat gua adek lu kudu nikah sama ini cewek, dalam kurung, kalau tesnya beneran anaknya adek lu. Biar status anaknya jelas dan gak kasihan nanti ke depannya. Masa depannya jelas meskipun nantinya tidak punya bapak ketika tumbuh besar. Anak ini gak salah apa dua. Ini berkaitan dengan hubungan hukum waris dari anak ini dan kewajiban adik lo atau bapaknya untuk menafkahi. By written laws, anak luar kawin, yes, that's a legal term, tidak punya hubungan perdata dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun baru dua ini Mahkamah Konstitusi mencabut pasal itu sehingga sekarang anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. However, I would still advise that your brother to marry her, at least when that children is born, so that the consequences of that kid as status doesn't bite him in the ass later. Ketimbang urusan ribet sengketa waris dulu, karena sejak putusan MK itu implementasinya gak jelas. You don't have to keep the marriage after the kid is born. Yang penting anak itu lahir dalam pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Hal ini penting untuk dokumen hukum, mulai dari akta kelahiran itu anak sampai anak itu nikah nantinya. Akta kelahiran anak luar kawin hanya menyebutkan nama ibunya as per the newest regulations of Dukcapil that I know. And that would be a problem in that kid as school later. Juga, adanya hubungan hukum antara anak itu sama bapaknya adik OPNI should say. Keluarga OP dapat membuat. Di masa depan dalam hal ada apa dua dengan ibunya meninggal kecelakaan. Dulu masih ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum untuk menanggung anak tersebut. Selain dari keluarga cewek itu sendiri. Mungkin di masa depan adiknya OP dibukakan matanya untuk menjadi lebih baik dan bijak ke depannya. I'm not saying that they should retain the marriage. I agree that KDRT and the like is real and happening. Short story. Pas gua SD dulu ada sepupu bokap gua yang dihamilin ama cowoknya. Pas gua kelas 1 SD gua datang nikahannya, yes. For whatever reasons keluarga diundang semua. Kinda weird now that I think about IT. Mereka nikah 2 tahun kemudian cerai. Sekarang anak itu udah mau kuliah. Status anak itu jelas anak sah dari perkawinan itu. Baik dari sisi hukum dalam kurung waris maupun sosial dalam kurung ejekan anak luar kawin, anak itu relatif aman karena statusnya yang jelas. Thanks sudah tuning in dengan kisah netizen. Kalau cerita-cerita ini berkesan untuk kalian, jangan lupa share dengan teman-teman juga ya. Subscribe untuk dinotifikasikan saat ada video baru. Lah ngapain masih di sini? Udah gak ada apa-apa lagi guys, di close aja videonya. Jangan lupa minum air ya.